Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Danar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Baik teman-teman, video ini merupakan bagian pertama dari tutorial e-learning menggunakan Moodle. Kemudian dalam tutorial kali ini atau dalam video bagian pertama ini kita akan membuat mata kuliah atau kelas. Setelah itu kita membuat bagaimana mengatur atau mengelola peserta mata kuliah atau partisipan. Dan di bagian lain nanti insya Allah kita akan membuat bagian-bagian tutorial yang lain. Jadi insya Allah kita akan membahas sampai bagaimana membuat sebuah bank soal, kemudian bagaimana kita mengatur atau membuat ujian online. Ya. Baik, yang pertama kita akan membuat mata kuliah dulu. Sebelum kita membuat mata kuliah, jangan lupa teman-teman login dahulu. Login ini di sebelah kanan atas ada icon login, kita klik login, kemudian masukkan username dan passwordnya, kita masukkan di sini, kemudian kita klik login. Setelah kita klik login, teman-teman akan dihadapkan sebuah halaman dashboard teman-teman atau rekan-rekan. Ini adalah tampilan dashboardnya. Kemudian untuk membuat mata kuliah atau kelas, kita masuk ke dalam menu administration. Ya, kita masuk ke dalam menu administration di sini. Kemudian di site administration kita klik, kemudian kita klik course, manage course and categories, kita klik. Kemudian akan tampil di halaman course and category management. Ya, di sini ada halaman bukan halaman kolom course categories. Misalkan kita akan membuat kelas atau membuat mata kuliah untuk mata kuliah di Fakultas Teknik, contohnya di Prodi Teknik Informatika. Kita akan masuk dulu, kita pilih kategorinya FT Fakultas Teknik, kemudian program studinya Teknik Informatika, kita klik. Setelah masuk ke kategori Teknik Informatika, dan di sini ada tandanya. Nanti kalau sudah seperti ini kita masuk ke kategori Teknik Informatika. Setelah itu kita akan membuat mata kuliah tadi atau kelas dengan create new course. Kemudian kita klik. Setelah kita klik, di sini kita masuk ke dalam add a new course ya. Kemudian ada general, di sini ada informasi general secara umum, ada full name, kemudian short name dari mata kuliah kita, kemudian ada kategorinya tadi, kategori FT, kemudian Teknik Informatika dan seterusnya. Misalkan untuk penamaan supaya kita seragam dan mudah kita untuk manajemennya, ada formatnya, kita samakan formatnya sesuai dengan kebijakan kampus atau kebijakan instansi masing-masing. Kalau misalkan di kampus kita ada mempunyai kebijakan, formatnya adalah yang pertama adalah tahun ajaran. Misalkan tahun ajaran saat ini adalah tahun ajaran 2019, kemudian 2020, kemudian di selanjutnya ini adalah semesternya, semester ganjil atau genap. Misalkan kalau ganjil berarti angka 1, kalau genap berarti angka 2. Kemudian misalkan di sini kita buat angka 2 yaitu pada semester genap. Nah, jadi mata kuliah yang kita buat saat ini adalah berjalan di semester genap. Nah, kemudian setelah tahun ajaran, ya setelah tahun ajaran ini, setelah tahun ajaran kemudian semesternya,
kemudian diikuti dengan nama mata kuliah. Nah, terserah teman-teman, rekan-rekan, mata kuliah seperti apa sesuai dengan tugas yang teman-teman ampu. Nama mata kuliahnya, misalkan dalam contoh tutorial ini kita buat mata kuliah uji coba Jarkom. Nah, kemudian setelah nama mata kuliah, kemudian diikuti dengan spasi kelas, misalkan kelas 2A. Ini adalah nama lengkapnya. Kemudian di bawah ini kita tuliskan alias atau nama singkatnya ya. Nama singkatnya misalkan di sini 1920 kita samakan aja. Ini 2, kemudian di sini uji Jarkom 2A misalkan. Nah, ini ada dua nama, ada pertama yang atas ini adalah nama lengkapnya, kemudian yang bawah adalah nama singkatnya. Jadi kalau nama singkatnya itu nanti seperti ini ya, uji Jarkom 2A, itu nanti akan tampil di sistem atau di navigasi adalah seperti ini. Jadi yang tampil di navigasi yang sebelah kanan ini ya adalah nama singkatnya. Nah, tapi kalau ketika kita arahkan kursor kemudian akan muncul di bawah itu adalah nama lengkapnya. Di sini contohnya ya, Jarkom 12A. Tapi nama lengkapnya sebenarnya adalah jaringan komputer 12A. Nah, tapi yang tampil di teman-teman mahasiswa nanti atau partisipan adalah nama lengkapnya. Kemudian setelah itu kita ke bawah, kemudian ada course visibility show, jadi kita tampilkan mata kuliah kita atau kelas kita, kemudian ada start sama end date. Jadi ini kelas kita akan dimulai atau dibuka 4 April sampai 1 Oktober. Jadi setelah 1 Oktober teman-teman partisipan itu tidak bisa mengakses lagi ya, tidak bisa mengakses lagi. Jadi kalau kita bisa mengakses, cuman nanti ada biasanya di pas event ya, di pas event. Kemudian ada course ID number. Course ID number ini teman-teman bisa menginputkan atau membuat ID number sesuai dengan kode mata kuliah, misalkan TIK 2020 misalkan. Ini boleh aja teman-teman. Cuman masalahnya kalau kita misalkan mengampu satu mata kuliah namun beberapa kelas ya, misalkan kita mengampu uji Jarkom 2A, kemudian mengampu uji Jarkom 2B, 2C dan seterusnya. Ketika kita membuat mata kuliah yang selanjutnya setelah 2A ini, ID ini tidak bisa dipakai untuk kelas 2B dan seterusnya ya. Jadi itu kelemahannya. Jadi teman-teman terserah dipakai menggunakan ID course ID number atau tidak. Kalau saya sarankan, karena kalau teman-teman membuat atau mengampu lebih dari satu kelas dalam satu mata kuliah, mending ini dikosongkan aja ya, dikosongkan aja. Kemudian di deskripsi, nah di deskripsi ini teman-teman silahkan membuat deskripsi secara singkat. Misalkan di sini kita kasih deskripsi, awalnya kita kasih ucapan selamat datang gitu ya, sapaan selamat datang, kemudian selamat datang, misalkan ini selamat datang di mata kuliah uji Jarkom, kemudian di bawahnya akan dalam mata kuliah ini ya, kita akan mempelajari tentang jaringan
terdasar. Nah, misalkan ini ya. Jadi teman-teman silahkan nanti membuat deskripsinya disesuaikan dengan deskripsi mata kuliah masing-masing. Setelah itu di bawah deskripsi ada course image-nya sebagai identitasnya. Boleh menggunakan image atau enggak, tapi kami sarankan teman-teman buat course image-nya. Jadi ada identitas tertentu untuk mata kuliah. Caranya kita klik di sini, kemudian pilih filenya untuk mengupload filenya, file gambar tentunya ya. Silahkan kalau teman-teman punya file gambar, terserah, yang penting punya identitas atau karakter yang sesuai dengan mata kuliah kita. Misalkan di sini sudah disiapkan mata kuliah atau covernya, image-nya ini. Kemudian kita klik, kemudian upload this file. Nah, setelah upload akan seperti ini, muncul seperti ini. Nah, kemudian ini ada beberapa pengaturan yang menurut saya course format, dan di sini ada topik format. Jadi penampilannya adalah nanti per topik di dalam sebuah kelas kita. Kemudian ini number of section. Ini ketika kita membuat mata kuliah ini otomatis akan ada 4 topik yang terbentuk. Ya, akan ada 4 topik yang terbentuk. Misalkan kita buat 2 aja, nanti buat contoh gitu ya. Kemudian ini hidden section dan seterusnya kita abaikan aja. Kemudian rule mining, group dan seterusnya kita abaikan. Kemudian bisa save and return atau save and display ya. Kita cek aja di sini save and display. Nah, di sini ini adalah mata kuliah kita. Di sini ada nama mata kuliah uji coba Jarkom yang kita buat tadi. Ya, kemudian ini adalah nama singkatnya tadi. Ya, nama singkatnya. Kalau kita di dashboard, ya kita di dashboard ini, kita cek di dashboard. Lah ini dia sudah muncul di teknik informatika. Ini nama mata kuliah lengkapnya, kemudian ada image atau gambar identitas dari mata kuliah kita. Nah teman-teman, setelah kita membuat mata kuliah tadi, kita akan mencoba atau mengedit, mengcustomize isi dari mata kuliah. Misalkan menambahkan deskripsi, kemudian menambahkan topik, mengupload file materi dan seterusnya. Nah, untuk bisa mengedit mata kuliah kita, mengcustomize mata kuliah yang kita buat, ya, kita harus menjadi atau naik statusnya menjadi teacher. Jadi kalau kita setelah membuat ini, status kita belum menjadi teacher. Jadi untuk menaikkan status kita harus laporan ke admin atau operator dari sistem ini. Setelah kita lapor, nanti kita bisa bisa mengedit atau mengcustomize. Contohnya kita sebelum menjadi teacher, kalau kita masuk ke aplikasi ke menu mata kuliah yang kita dibuat tadi, di sini tidak ada menu turn edit on. Jadi tidak ada menu untuk mengedit halaman yang kita buat, mata kuliah yang kita buat di sini. Kita harus laporan dulu ke operator sistemnya. Jadi teman-teman, untuk bagaimana membuat atau mengedit isi dari mata kuliah ini, bagaimana membuat deskripsinya, menambahkan topik, membuat mengupload file dan seterusnya, insya Allah kita lanjutkan di video yang kedua. Sekian video kali ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.